Sobat CKN, kembali lagi bersama podcast BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi. Nah, kali ini ada narasumber yang luar biasa, Bu Aryani Lalang, yaitu Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi. Nah, dari bagian kepesertaan ini ada sosialisasi teman-teman terkait program JKN kepada perangkat desa yang telah menjadi PIC di kantor desa masing-masing, yang nantinya akan memberikan informasi seputar BPJS Kesehatan dan juga ataupun program JKN kepada warganya. Nah, untuk mengenal lebih dekat dengan program-program JKN, Bu Aryani ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang umum sekali masih ditanyakan peserta. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti seputar apa aja sih? Nah, ada terkait keaktifan kepesertaan. Contohnya, anak usia 21 tahun tapi masih kuliah, bisa nggak sih masih ditanggung oleh orang tua? Dan caranya bagaimana? Yang kedua ada perpindahan kelas juga akan dibahas di podcast kali ini. Nah, BPJS PBI ataupun BPJS yang dari pemerintah yang biasanya orang-orang beranggapan BPJS gratis gitu ya. Nah, gimana itu yang sudah nonaktif, bisa nggak kembali aktif lagi ataupun pindah kepesertaan ke segmen mandiri apa bisa? Nah, itu juga bahkan dijelasin di podcast kali ini. Nah, ada juga nih salah satu pertanyaan yang biasanya sering ditanya terkait BPJS PBI ini, yaitu nonaktif di akhir bulan. Itu gimana sih dan apa itu maksudnya nonaktif di akhir bulan? Nah, yang mau tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, yuk simak podcast kali ini yang pastinya bakalan seru nih. Oke, mungkin saya akan mengawali terlebih dahulu pertanyaan yang pertama, yaitu ada pertanyaan, apabila warga sudah terdaftar BPJS Mandiri, apakah bisa pindah kelas, contohnya dari kelas 2 ke kelas 1 ataupun sebaliknya, dan bagaimana caranya? Jawabannya bisa pindah kelas selama tidak ada tunggakan dari peserta tersebut. Jika ada tunggakan bagaimana? Ya harus dilunasi terlebih dahulu baru bisa mengajukan perpindahan kelas. Nah, nanti bisa ubah kelas juga melalui aplikasi namanya Mobile JKN. Nah, pada menu perubahan data peserta itu bisa di-download dulu Mobile JKN di App Store maupun Play Store. Nanti bisa lihat pada menu perubahan data peserta, klik kelas lalu tinggal pilih ubah data kelas ataupun pindah kelas. Nah, perubahan data ini berlaku di bulan berikutnya. Per tanggal 1 ya, per tanggal 1 bulan berikutnya ini termasuk sama dengan perubahan FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi sama, ubahnya bisa melalui Mobile JKN dan perubahan datanya berlaku di bulan berikutnya. Untuk jarak perubahan kelas sendiri adalah 1 tahun, sedangkan untuk ubah FKTP itu 3 bulan gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya akan langsung dijawab oleh Bu Aryani selaku Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi. Kemudian pertanyaan yang berikut, anggota BPJS dari perangkat desa, anaknya sudah usia 21 tahun tapi belum menikah dan masih kuliah. Untuk syarat masih bisa ditanggung bagaimana? Nah, maaf ini saya belum sempat untuk perpanjangan anak 21 tahun itu pakai surat keterangan kuliah atau bukti pembayaran SPP terakhir ya Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan di awal. Kemudian pertanyaan yang berikut, mohon agen pesiar diberi akses atau bagaimana untuk bisa download file kartu BPJS, baik Mandiri atau PBI, karena Mobile JKN kadang sulit untuk daftar dengan berbagai kendalanya. Yang berikut, ada warga ketika berobat ke puskesmas terdaftar sebagai PBI, tapi yang bersangkutan tidak pernah menerima kartu. Seringkali meminta kartu BPJS ke desa. Nah, Bapak Ibu izin bisa diedukasi masyarakat Bapak Ibu bahwa sekarang kalau mau berobat itu cukup menggunakan KTP. Nah, meskipun memiliki kartu,
tapi NIK-nya berbeda dengan NIK di KTP, itu juga tidak bisa digunakan, Bapak Ibu. Jadi lebih valid kalau peserta membawa KTP ke Vaskes daripada membawa kartu untuk sekarang ya Bapak Ibu, karena yang kita akui sekarang itu adalah NIK. Kalau dulu PBI berobat, itu kita masih verbal data dengan susunan anggota keluarga. Kalau sekarang sudah tidak, Bapak Ibu. Ya, NIK itu yang terdaftar, bagaimanapun susunan anggota keluarga, itu sudah tidak berpengaruh. Yang penting NIK-nya sama dengan data Dukcapil. Kami pun juga sekarang sudah tidak bisa mengubah NIK di aplikasi kepesertaan karena sudah terkunci. Seperti itu. Kemudian kalau peserta BPJS PBI nonaktif mau diaktifkan kembali jadi BPJS Mandiri, apakah perlakuannya sama dengan daftar baru? Izin Bapak Ibu, saya minta maaf ini yang di bawah saya belum ubah ya, nanti kami ubah kalau materi dikirimkan. Nah, untuk PBI yang nonaktif, kalau mau diaktifkan menjadi BPJS Mandiri, itu bisa lewat Pandawa, Bapak Ibu, bisa lewat kanal lainnya, misalnya mau ke kantor BPJS Kesehatan atau mau ke BPJS online, itu bisa. Silahkan siapkan berkas yang dibutuhkan, yaitu kartu keluarga, KTP, dan nomor rekening bank. Apakah perlakuannya sama dengan daftar baru? Eh, Kalau dia nonaktif lebih dari 30 hari, Bapak Ibu itu menunggu 14 hari baru bisa aktif. Tapi kalau mau langsung aktif, itu peserta bersedia membayar iuran sejak kartunya dinonaktifkan. Nanti kami tunjukkan simulasinya ya Bapak Ibu. Nah ini, jika ada warga yang sedang opname di rumah sakit dan butuh BPJS, apakah bisa mendaftar BPJS dengan status langsung aktif? Apakah bisa mendaftar BPJS tapi hanya satu anggota saja yang didaftarkan dalam satu kakak meskipun jumlahnya lebih dari satu? Nah, izin Bapak Ibu, kalau warga yang sedang opname di rumah sakit dan butuh BPJS-nya langsung aktif, itu bisa kalau NIK-nya sudah pernah terdaftar sebelumnya. Nah, kemudian untuk daftar satu orang saja di dalam satu kakak, seperti yang kami sampaikan tadi di awal, Bapak Ibu ya, ada alasan gotong royong. Jadi kenapa semua anggota keluarga harus terdaftar? Karena kita tidak bisa memilih anggota keluarga mana yang akan sakit. Mungkin sekarang ada satu orang yang sakit ya Bapak Ibu ya, tapi kita tidak tahu ke depannya siapa yang eh, akan sakit duluan. Makanya perlu proteksi. Selain itu, iuran anggota keluarga yang sehat itu digunakan oleh anggota keluarga kita yang sakit, beserta iuran dari orang lain. Maka dari itu kami harapkan bantuan juga dari Bapak Ibu untuk mengedukasi masyarakat, terutama yang sudah sakit dan pakai BPJS kesehatan, untuk rutin bayar iuran, karena pada saat mereka di rumah sakit, mereka dibantu orang lain. Nah, jika jika masyarakat sudah sembuh, tentunya eh, gotong royongnya ke pasien kembali ya. Jadi kalau di rumah sakit dibantu orang lain, kalau dia sembuh, waktunya dia untuk membantu orang lain yang sakit, yang butuh biaya besar. Pertanyaan yang berikut, ada beberapa warga yang BPJS nonaktif di akhir bulan. Kemudian disampaikan untuk ikut mandiri, tapi setelah dari kantor BPJS tidak bisa langsung aktif, harus menunggu 14 hari. Nah, izin Bapak Ibu, ini eh, mungkin peserta keberatan untuk membayar iuran mundur. Dan mungkin kartunya sudah nonaktif lebih dari 30 hari. Karena misalnya kartunya nonaktif sekeluarga, Bapak Ibu. Misalnya 4 orang ya. Sudah lebih dari 30 hari nonaktifnya. Berarti 4 orang ini dihitung mundur iurannya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin pesertanya tidak bersedia, makanya tidak langsung mengajukan untuk pendaftaran yang kartu langsung aktif. Nah ini kalau peserta BPJS PBI nonaktif mau diaktifkan lagi. Nah untuk pendaftarannya Bapak Ibu bisa melalui kanal layanan ya, siapkan berkas yang dibutuhkan. Kemudian untuk tidak dikenakan masa administrasi 14 hari, ini nanti ada slide berikutnya Bapak Ibu saya siapkan supaya lebih gampang. Kemudian yang pertanyaan berikut, apabila sudah usia 23 tahun dan sudah tidak kuliah, bagaimana cara merubah menjadi mandiri? Itu sama,
Ya, siapkan kartu keluarga, KTP, dan nomor rekening bank. Bisa daftar lewat Pandawa atau ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu simulasi peserta yang eh, langsung aktif atau menunggu 14 hari. Nah, yang pertama, simulasi peserta nonaktif belum 30 hari. Misalnya, Bapak Ibu, peserta nonaktif 1 Januari 2025. Di bulan Januari ini statusnya sudah nonaktif per tanggal 1. Kemudian peserta mendaftar di tanggal 22 Januari 2025. Ini peserta bisa langsung membayar iuran berjalan dan status langsung aktif. Nah, kemudian untuk peserta yang tidak aktif lewat dari 30 hari, nah misalnya peserta tidak aktif 1 Januari 2024. Kemudian peserta mendaftar 22 Januari 2025. Jika membayar iuran berjalan, ini menunggu 14 hari baru bisa aktif Bapak Ibu. Tapi jika peserta memilih untuk langsung aktif, maka peserta membayar iuran sejak bulan Januari 2024 sampai Januari 2025. Nah, itu jumlahnya 13 bulan. Misalnya mendaftar kelas 3, berarti 13 bulan dikali 35.000 dikali jumlah anggota keluarga sesuai kartu keluarga. Ini kalau semua tanggal nonaktifnya sama ya Bapak Ibu. Kalau untuk peserta yang NIK-nya baru, belum pernah terdaftar sama sekali, itu tetap menunggu 14 hari. Nah, kemudian yang berikut, izin Bapak Ibu untuk ini, yang peserta nonaktif lewat 30 hari, ini iuran maksimal yang dibayar mundur itu 24 bulan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya dia nonaktif tahun 2020 misalnya. 2020 mau mendaftar di tahun 2025, iuran mundur yang dibayarkan itu maksimal 24 bulan. Nah, Sobat JKN, gimana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Sudah cukup jelas kan? Belum. Ya, memang ada pertanyaan yang belum dijawab oleh Bu Aryani ini pada episode ini, tapi akan dibahas, akan dijawab oleh Bu Aryani ini pada podcast selanjutnya, episode 9. Jadi nantiin episode berikutnya di YouTube Info JKN Banyuwangi. Nantiin episode berikutnya. Bye bye Sobat JKN.